Kemampuan megang duit itu adalah satu ilmu yang setiap orang harus pelajari dalam hidupnya. Supaya di saat tua dia nggak susah. Dia nggak harus bergantung sama anaknya dan dia bisa hidup dari pendapatan pasif yang dihasilkan dari portfolionya dia. Ini penting banget. Menurut saya semua anak kecil seharusnya dari sejak dini tuh harus paham tentang ini. Gimana caranya jaga duit? Ya dari megang duit kecil sampai dengan nanti pada saat megang duit besar juga bisa. Karena banyak orang yang nggak bisa pegang duit. Ada orang dia gajinya 200 juta per bulan, tapi tidak lebih kaya dari orang yang per bulannya 50 juta. Karena pengeluarannya besar. Dia nggak bisa pegang dia punya duit gitu. Makin gede dia punya pendapatan, pengeluarannya makin besar. Ya kalian mungkin ketawa lihat gini ya, tapi ini mungkin kalian seperti ini juga gitu. Kalian belum tentu lebih kaya dari orang yang pendapatannya lebih rendah dari kalian. Karena kemampuan menjaga duitnya berbeda. Kita lihat contoh misalnya Mike Tyson, petinju kelas dunia ya. Dia pernah menang banyak kejuaraan tinju. Dia itu dalam karirnya dia berhasil mengumpulkan uang 400 juta dolar. Bayangkan ya, ratusan juta dolar. Itu triliunan rupiah. Kalau orang biasa dikasih triliunan rupiah, dia cuman setiap hari makan biasa-biasa aja, terus dia nggak pergi ke luar negeri, dia cuma pergi ke mall aja setiap akhir minggu, nggak bakal habis, puluhan keturunan juga nggak bakal habis. Tapi kenapa bisa habis? Ya karena dia hidupnya sangat mewah, ya dia beli rumah yang sampai triliunan rupiah, terus dia juga beli banyak mobil, ya dia naik private jet, dia main dengan cewek, dia nggak bisa pegang duitnya dia nggak bisa kontrol pengeluarannya dia. Dan dia mungkin di dalam otaknya, dia menganggap bahwa dia akan dapat duit sebanyak itu terus. Dia nggak berpikir kalau nantinya dia akan tua nih dalam karirnya. Di mana itu ada titik di mana dia nggak akan dapat pendapatan sebanyak pada saat dia muda lagi. Akan ada orang yang muda yang lebih hebat dari dia. Nah ini seringkali dilupakan ya. Artis-artis di Indo juga banyak sekali kalau misalnya kalian coba telusuri gitu ya, yang mungkin tahun 2000 bersinar tapi sekarang itu hidupnya masih susah. Itu pasti ada andil dari sisi dia nggak bisa pegang uangnya dia. Kalau dia jaga dengan baik, dia investasikan dengan baik, pasti bisa hidup dari pendapatan pasifnya. Ada lagi orang yang menang lotre, misalnya Sharon Tirabassi. Nanti kalian bisa Google ya. Dia dapat 10 juta dolar di tahun 2004. Apa yang terjadi? Uangnya habis juga. Habisnya dalam 10 tahun. Dia hidupnya juga mewah. Beli rumah, beli mobil, kasih orang duit. Nah, ini juga banyak nih ya. Orang dapat duit dikit, begitu sekitar ada yang minta duit buat lunasin hutangnya, atau minta duit buat mulai bisnis atau apapun, dia lepasnya gampang. Lepasnya gampang karena berpikiran nanti uang yang dia keluarkan akan berbalik lagi ke diri dia. Dia akan berkah berkali-kali lipat. Bantu orang 1 miliar, balik 100 miliar. Nah, ini juga pemahaman yang salah. Makanya saya selalu bilang ya, berkah itu memang ada, tapi datangnya terkadang dalam bentuk kesehatan. Jangan selalu asumsikan dalam bentuk uang. Jadi kalau mau membantu orang, itu berdasarkan kapasitas. Sebisanya, jangan sampai memaksakan membantu. Ada lagi, misalnya warga Tuban, Jawa Timur, dapat uang kaget puluhan miliar. Ini kalian pasti lihat juga di berita ya. Yang mereka lakukan apa? Mereka langsung beli mobil. Beli mobil 1, 2, 3, ya banyak sekali mobil di sana. Kenapa? Ya mereka gak pernah megang uang banyak. Begitu megang uang banyak, langsung dihabisin semuanya. Mungkin asumsinya dia akan dapat uang banyak lagi. Padahal itu cuma sekali terjadi dalam hidup mereka. Tanahnya mereka itu dibeli karena mau dipakai buat project. Dan mereka dapat uang banyak. Yang terjadi apa? Nggak nyampe 2 tahun kalau nggak salah itu banyak sekali yang langsung jatuh miskin lagi. Balik lagi ke posisi awal. Padahal itu uang puluhan miliar kalau dikelola dengan baik. Itu mereka bisa nyantai-nyantai sampai tua nggak usah kerja lagi. Kesalahannya sama. Nggak bisa pegang duit. Asumsinya dapat terus sampai tua. Dan ini nggak cuma terjadi pada orang yang pendidikan rendah ya. Karena banyak yang bilang, ini mah karena mereka emang nggak pinter pak, lulusan SD. Jangan salah, banyak orang yang pinter secara akademis, lulusan S1, S2, ataupun lulusan S3, ataupun pebisnis yang bisa ngasilin duit, itu mereka nggak bisa pegang duitnya. Ya, ini sesuatu yang orang banyak sekali nggak nyadar ya, tapi kalau kita pelajari benar-benar, kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita yang sudah tua, itu nggak semuanya orang yang pendidikan rendah. Yang mereka akhirnya berakhir dengan duitnya nggak ada di tangan dia, padahal dulu sempat ngumpulin duit banyak. Nah, di sini saya ingin ngajak kalian coba refleksikan terhadap diri kalian. Coba deh kalian refleksi. Kalian itu tipenya yang seperti apa? Gaji kalian per bulan itu berapa? Dikali 12, dikali dengan lama kerjanya kalian. Misalnya, gaji per bulan 10 juta. Kerja 1 tahun berarti 120 juta. Kerjanya sudah 5 tahun, berarti 600 juta. 600 juta ini bersihnya ya, masuk ke dalam kantong kalian, sekarang punya berapa? Gitu. Jadi, setiap orang pasti bisa digambarkan seperti ini. Bahkan saya pernah ngitung ya. Saya selama ini pernah mendapatkan pendapatan berapa, dan kemudian per sekarang itu berapa nih yang masih ada di tangan saya. Ini penting, supaya kalian bisa refleksikan, berarti tipenya nggak bisa pegang duit juga nih. Harus ada yang dikoreksi nih. Atau,
ternyata bisa pegang duit. Selama ini gue dapat 300 juta, tapi duit gue sekarang 800 juta. Nah, coba kalian refleksikan, dicoret-coret nanti ya. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau misalnya kalian tiba-tiba dikasih duit 10 miliar, apa yang akan kalian lakukan? Atau misalnya di sini kalian punya 10 miliar, dikasihnya 100 miliar, apa yang akan kalian lakukan? Langsung beli mobil mewah, langsung beli rumah mewah, atau dipakai buat apa? Coba kalian renungkan. Ya, kalau kalian kepikiran apapun, coba tulis di kolom komentar ya. Kita coba saling sharing, kita lihat satu sama lain pemikirannya seperti apa. Karena nggak semua orang kepikiran mau diapain. Nah, yang terjadi adalah ketika kaget dikasih uang banyak, itu dipakai terus-terusan. Dipakai buat yang mewah-mewah ya, buat kasih lihat ke orang lain juga bahwa dia kaya, dia punya duit banyak. Dan akhirnya habis sejalan dengan waktu. Banyak sekali yang seperti ini. Atau kalian coba lihat keluarga kalian. Orang-orang yang sudah berumur, orang tua, saudara, kakek, nenek, ya, apakah ada yang sekarang kondisinya nggak gitu ada duit, tapi dulu tuh berhasil kumpulin duit banyak. Kita coba renungkan. Ini membantu kita berpikir lebih dalam lagi. Oh, iya benar juga ya. Kalau misalnya di saat muda kita berhasil mengumpulkan duit, itu memang kita harus bisa jaga. Karena ini di saat tuanya ini penting nih, pada saat kita nggak bisa kerja lagi itu kita harus bisa hidup dari pendapatan pasifnya kita. Dan satu hal yang sangat penting ini adalah memahami bahwa menjadi kaya itu berbeda dengan terlihat kaya. Kalian coba tanyakan ke diri kalian, kalian beneran mau kaya nggak dalam hidup? Menjadi kaya dan terlihat kaya itu beda. Ada dua orang punya duit 10 miliar. Ya, yang satu beli mobil mewah 9 miliar. Yang satunya lagi dia masih naik transportasi umum, 10 miliarnya ini diinvestasikan dalam bentuk portfolio. Secara mata, pada saat kita ketemu, kita nganggep yang punya mobil 9 miliar ini jauh lebih kaya. Karena terlihat. Tapi ingat, uang itu adalah yang nggak terlihat. Saya pernah ketemu dengan orang yang seperti itu ya, di mana dia naik mobil mewah, tapi itu tuh 90% dari kekayaannya dia. Jadi punya uang 10 miliar, ya 9 miliarnya dia habisin buat itu. 1 miliarnya buat bertahan hidup. Dari bulan ke bulan itu pendapatannya pas terhadap pengeluarannya dia. Tapi dia naik mobil mewah buat kasih lihat orang. Ya padahal perawatan mobilnya juga menggerus tuh uangnya dia yang tersisa dikit. Dan menurut saya ini kurang bijak gitu ya. Kalau yang bijak seperti apa ya, kalau punya 10 miliar, mau beli sesuatu yang mewah, ya buat kasih lihat orang, terserah boleh. Tapi pakainya mungkin 5%, 10%. Ada kok orang-orang kaya di luar sana, mereka punya mobil mewah, rumah mewah. Tapi itu mereka pakai cuma 5%, 10% dari kekayaan mereka. Jadi benar-benar memang di kondisi yang mampu. Nah, di satu sisi ada orang-orang yang nggak mampu, dia maksa. Ya jangan sampai kalian menjadi orang yang maksa ini. Tahan aja, telan gitu. Kalau misalnya memang belum bisa, udah telan pahit-pahit. Emang belum bisa beli, jangan paksa beli. Karena goalnya kita adalah di ujung, pada saat kita tua nggak ada energi, itu kita bisa hidup dari pendapatan pasif kita. Dulu pada saat saya masih kecil ya, pandangan saya ke orang yang pelit itu kurang bagus ya. Jadi saya merasa kayak, wah ini orang pelit banget, punya duit banyak, tapi makannya masih bekal. Masa diajak keluar, dia bilang dia nggak mau. Padahal duit dia banyak. Ya, tapi dia nggak mau. Dia mau jaga keuangan dia. Tapi semakin kesini saya semakin paham. Justru orang-orang yang pelit ini, mereka yang hebat. Mereka jaga itu karena mereka di dalam pikirannya punya tujuan jangka panjang yang mereka mau capai. Bahkan saya pernah ya dulu pada saat menjadi bankir, ketemu dengan seseorang yang mereka asetnya sudah beberapa triliun, itu dalam kesehariannya juga masih sangat irit. Pokoknya untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting dia nggak akan keluarkan. Tapi mereka punya mobil mewah, mereka punya mobil mewah. Mereka punya rumah mewah, punya rumah mewah. Tapi mereka masih tajam. Ya, yang nggak penting dia benar-benar cut. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang nggak fair ya, saya ingat sekali ya waktu itu ada satu transaksi makan bareng, kembaliannya kurang, dia tetap minta kembaliannya kurang 5.000. Walaupun itu hal yang kecil ya, dia punya uang sampai triliunan rupiah, tapi dia tetap minta. Kenapa? Ya karena dia paham kalau misalnya nggak punya duit itu seperti apa. Ceritanya adalah pada saat dia masih muda, itu dia hidup susah. Jadi pada saat tua itu kebawa. Dan dia tetap menjaga duitnya dengan baik. Yang nggak perlu ya dia jaga. Nggak perlu ya nggak perlu. Kalau kurang ya kurang, kalau bisa nego ya nego. Itu mindset yang benar. Kalau misalnya beli mobil mewah, rumah mewah segala macam, ya itu setiap orang punya preferensi lah ya. Tapi di titik di mana yang menurut saya adalah kalau kita punya 100% ya pakainya di 5 ataupun 10%. Jadi kalau sekarang kayak ketemu orang yang pelit, saya malah kadang bisa salut gitu. Wah, hebat, bisa jaga duitnya. Hebat karena nggak semua orang bisa jaga duitnya. Ya banyak sekali orang yang sampai di usia tua itu berat banget. Mereka harus mengandalkan uang dari anaknya ataupun harus bekerja sendiri kalau nggak punya anak yang bisa menghasilkan duit yang dimana bisa bantu orang tuanya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Dan kita perlu ingat bahwa waktu kita terbatas. Nggak cuma terhadap kita masuk di usia tua. Ya kita semua di sini mungkin umur 20-30. Ya mungkin di sini ada yang di bawah umur 20 tapi dikit. Kita sampai usia 60-70 itu udah susah sekali ya. Kita
berkompetisi di market kalau kita posisinya kerja. Kalaupun berbisnis juga kita kalau mau hardcore, satu hari kerja sampai 15 jam, itu nggak bisa sama seperti pada saat kita masih muda. Itu akan beda sekali. Jadi waktu kita sebenarnya terbatas. Walaupun seakan karena kita sekarang masih muda, seakan kita ini akan muda selamanya. Tapi kalian ingat, coba lihat orang tua kalian, lihat kakek nenek kalian. Mereka dulu muda. Nanti kita akan sampai di titik itu. Dan kita nggak mau, kalau kita sudah sampai di titik itu, kita nggak ada pegangan. Ingat ya, kita waktunya terbatas. Apalagi sekarang ini lagi zaman AI. Kemarin ini Elon Musk di Saudi Arabia dia ada bilang, bentar lagi akan ada jutaan robot dalam beberapa tahun. Nanti ujungnya bisa sampai miliaran robot di dunia. Karena setiap orang akan butuh robot. Entah itu di perusahaan, di mana mereka akan gantiin dengan AI agent dan juga robot karena lebih efektif bisa kerja 24 jam. Entah itu di rumah, orang pakai asisten rumah tangga, driver pribadi ataupun personal assistant, atau dimanapun. Jadi ini dalam beberapa tahun ke depan aja sudah cukup ngeri sebenarnya. Ya karena pekerjaan akan semakin sedikit dan jumlah orangnya makin banyak. Persaingannya makin ketat. Ini aja sudah ngeri. Apalagi kita mikir nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Di sisi pada saat kita udah tua tuh. Nah, makanya pengelolaan uang itu sangat penting sekali. Di luar dari kelola uang, ya seperti yang saya bilang, selalu ikutin tren. Kita kalau kerja apapun, bisnis apapun, pelajari AI terkait dengan apa yang kita kerjakan. Dan kita pikir, nanti, ini AI kalau misalnya benar-benar menggantikan kita, menggantikannya seperti apa? Kalau kita tempel trennya, misalnya kita sebagai video editor ataupun sebagai desainer, kita tempel trennya, oh AI itu ada ini nih, bisa dipakai. Sekarang bisa nambah kerja gue efisien. Tapi nanti ketika ini berubah, wah, dia bisa gantiin kerjaan gue 100% nih. Orang yang nggak bisa 100% desain dengan bagus sama seperti gue. Itu kita akan menjadi yang pertama untuk ngelihat, oh ternyata perubahannya seperti ini. Supaya kita ada ancang-ancang. Oh oke, berarti kita harus mulai pivot nih. Gitu. Ketika kita melihat itu kita bisa pivot gitu, mengganti ke apa yang bisa dikerjakan yang lain yang bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kita nggak nempel sama tren, nanti tiba-tiba langsung berubah aja gitu. Dan itu bahaya sekali ya. Sama seperti orang tua kita yang nggak paham terhadap smartphone, makainya kaku gitu. Nanti kita juga bisa seperti itu. Karena kalau kita refleksikan, misalnya tahun 2000 terhadap tahun 2025, itu bedanya jauh banget loh. Tahun 2000, itu nggak ada laptop. Komputer juga masih gede. Terus kalau misalnya mau nyalain komputer itu lama. Gamenya juga jelek-jelek semuanya. Terus nggak ada yang namanya smartphone. Semuanya di handphone bisa WA, ada sosial media. Nggak ada tahun 2000. Tapi sekarang semuanya ada. Nanti di tahun 2050, pada saat kita semua ini udah tua, itu akan jauh berbeda lagi. Makanya dari sekarang kita harus ngikutin trennya terus. Kenapa? Supaya ototnya terlatih. Ya karena kalian pasti tahu ya, ada orang tua di zaman sekarang yang umurnya 60 ataupun 70, tapi mereka masih ngikutin tren. Ada loh, saya ketemu orang umur 60, dia pakai ChatGPT, terus dia paham AI itu bisa dipakai di mana aja, terus dia paham kalau aplikasi itu bisa loh belakangnya ada API ChatGPT, ada. Karena dia dari muda sudah terbiasa ngikutin tren. Nah makanya di sini kalian harus biasakan, supaya nanti pada saat tua nggak bakal ketinggalan sama tren. Jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Kembali lagi ya, jadi masalah duit ini penting sekali. Yang saya harapkan dari video ini, inti utamanya adalah saya ingin mengajak kalian untuk refleksikan terhadap diri kalian. Kalian bisa megang uang atau enggak, dan kalian buat perencanaan. Gimana supaya di ujung nanti, ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kalian nggak menyusahkan bawahnya kalian. Kalian bisa hidup dari pendapatan pasif, ya jadi bisa jaga uang dari sekarang sampai dengan nanti dengan baik. Semoga berguna ya.